Cakra adalah pusat energi di dalam tubuh kita. Pada dasarnya, semua yang ada di universal adalah energi. Energi memiliki dua karakter, yaitu karakter female dan karakter maskulin. Nah, apabila kita bisa menjaga keseimbangan antara dua energi ini tanpa mengintimidasi atau mendemonize energi satu dan lainnya, maka kita dapat menemukan potensi dalam diri kita. Ini tidak ada hubungannya dengan gender, tapi dengan karakter masing-masing energi. Mari kita bahas lebih jauh. Cakra berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya adalah wheel ataupun roda, cycle, circle, vortex, ataupun portal. Di ajaran lain, cakra juga dikenal dengan Stargate ataupun Templar. Kalau di Bible ini juga disebut dengan seals, seven seals. Setiap cakra memiliki wisdom dan pengetahuan masing-masing. Setiap wisdom ataupun pengetahuan memiliki gelombang vibrasi masing-masing. Oleh karena itu, setiap cakra membawa kita kepada frekuensi yang berbeda. Ada 15 cakra yang sebenarnya patut kita ketahui. Pada video kali ini kita akan membahas 7 cakra dulu karena ini merupakan cakra yang paling mendasar selama kita hidup di bumi. Karena cakra ini bisa membentuk realita kita. Bagaimana kita membentuk kita punya persepsi. Pertama adalah root chakra atau cakra dasar. Cakra ini disimbolkan dengan earth, memiliki letak ataupun lokasi di daerah paling dasar tulang belakang. Ini mengatur rasa aman, nyaman, juga membentuk identitas kita, ego kita, survival mood, dan stabilitas kita secara finansial. Jika cakra ini tidak seimbang, dia akan mengirimkan rasa cemas atau worry, anxious, rasa takut, banyak mimpi buruk, eating disorder. Kita dapat merangsang cakra ini dengan sering-sering berhubungan atau mengadakan kontak dengan tanah, pasir, ataupun rumput. Karena kontak secara langsung dengan bumi akan mengirimkan elektromagnetik yang sangat kuat ke tubuh kita. Yang kedua adalah sakral chakra. Cakra ini disimbolkan dengan air atau water. Berlokasi di bawah pusar. Cakra inilah yang mengatur reproduksi kita, sexual energy, sensuality, kemudian pusat kreativitas kita. Apabila cakra ini tidak dijaga keseimbangannya, maka kita akan memiliki masalah dalam relationship, kemudian masalah keintiman, kestabilan emosi. Kita juga tidak bisa merasakan emosi kita detach atau lost contact dengan diri kita sendiri. Inilah yang menyebabkan banyak orang mengalami kecanduan, kemudian terkekang kreativitasnya, kemudian mengalami depresi dan masalah di saluran di kantong kemih. Cakra ini sangat responsif terhadap aktivitas-aktivitas seperti writing skills, sculpture, menggambar, jadi segala hal yang berbau dengan seni. Yang ketiga adalah solar plexus yang disimbolkan dengan karakter api, terletak di atas pusar kita. Inilah cakra yang mengatur metabolisme kita, sistem digestion,
self-esteem atau self-confidence. Jadi cakra ini yang membentuk pengalaman kita, bagaimana kita memproses setiap pengalaman dalam hidup kita. Ketidakseimbangan pada cakra ini, kita akan mengalami masalah-masalah pencernaan, narsisme, gangguan makan, kesulitan dalam mengatur emosi, tidak bisa mengambil keputusan dalam hidup, dan tidak adanya tujuan dalam hidup. Membuat strategi-strategi di dalam hidup ini akan membantu kita mengintegrasikan cakra ini. Keempat adalah heart chakra. Chakra yang disimbolkan dengan udara. Chakra ini memiliki letak di tengah pusat dada, chest, ataupun jantung kita. Cakra inilah yang mengatur rasa compassion, love, kindness kita, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Berikut rasa empati kita. Apabila cakra ini tidak seimbang, kita akan merasakan cemburu, rasa dengki, rasa benci, dendam, sedih yang berkepanjangan, perasaan tidak dihargai, takut dikhianati. Berlatih gratitude atau bersyukur itu akan menolong kita untuk bisa mengintegrasikan diri dengan cakra ini. Kemudian yang kelima adalah throat chakra yang disimbolkan dengan ether atau space. Cakra ini, seperti namanya, memiliki lokasi di area tenggorokan kita. Mengatur komunikasi kita, kemudian pendengaran, dan menyuarakan isi hati kita, kebenaran kita. Ketidakseimbangan dalam cakra ini akan menyebabkan kesalahpahaman, kemudian dishonesty, masalah dalam komunikasi dengan orang lain, tidak bisa berkomunikasi secara terbuka, kemudian juga susah untuk mengutarakan isi hati kita, takut tidak diterima. Untuk melatih cakra tenggorokan ini, kita dapat melatihnya dengan bernyanyi, chanting, latihan berkomunikasi. Cakra yang keenam adalah the third eye chakra yang disimbolkan dengan light ataupun cahaya. Cakra ini berlokasi di antara kedua eyebrow atau alis mata kita agak sedikit ke atas. Jadi cakra di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bertatap muka, face to face dengan Tuhan kita. Cakra inilah yang mengatur wisdom, imajinasi, dan intuisi. Disinilah kita mulai mengalami psychic abilities seperti clairvoyance, remote viewing, telepati, dan itu normal. Di saat kita sudah mulai terintegrasi ke heart chakra kita, ini biasanya sudah mulai dialami. Ketidakseimbangan dalam cakra ini akan menyebabkan masalah dalam mendengarkan intuisi, tidak bisa fokus, suka salah persepsi, kurangnya imajinasi, kemudian sering sakit kepala, sinus. Ya, ini merupakan tanda-tanda bahwa kita punya cakra tersebut terblokir energinya. So, meditasi dapat membantu kita untuk mengkoneksi atau menyeimbangkan cakra ini. Yang ketujuh adalah crown chakra yang disimbolkan dengan thoughts ataupun pikiran-pikiran kita. Cakra ini berlokasi di ubun-ubun. Cakra inilah yang merepresentasikan enlightenment. But
enlightenment bukanlah akhir. Itu hanyalah sebuah fase. Masih banyak dimensi-dimensi lainnya yang perlu kita pelajari nanti untuk bisa menemukan potensi-potensi kita untuk mengingat siapa diri kita sebenarnya. Cakra ini yang membuat kita merasa terhubung, terkoneksi dengan Tuhan kita. Kita merasa selalu dibimbing dengan guardian kita dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidup. Mereka yang tidak terkoneksi ataupun crown chakranya tidak seimbang akan merasakan tidak terhubung dengan sumber kehidupan, tidak terkonek dengan emosi, kemelekatan terhadap hal-hal materi. Dengan mengetahui fungsi-fungsi tiap cakra dan juga mengetahui bagaimana cakra yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kehidupan kita, realita kita. Jadi kita bisa mengobservasi setiap emosi-emosi yang timbul ke permukaan di dalam berbagai situasi. Nah, dengan menyadari emosi-emosi yang timbul ke permukaan tadi, kita dapat menotis dan menerimanya tanpa perlu mengambil sebuah action terhadap emosi tersebut. Karena di sini tujuannya adalah menyadari kenapa emosi tersebut bisa muncul, akarnya dari mana. Dengan menyadarinya, emosi-emosi tersebut nanti perlahan akan hilang. Dengan hilangnya emosi-emosi tersebut, maka gelombang-gelombang partikel yang menarik hal-hal negatif yang diakibatkan oleh emosi tersebut akan runtuh. Dengan demikian, kita mulai menarik partikel-partikel positif sesuai dengan program-program baru yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Sehingga realita kalian pun akan berubah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.